Kalau window tulang itu tampakannya seperti ini supaya kita lihat jelas apakah memang ada fraktur atau tidak. Bertanya lagi dok soal Silakan. swelling. Saya selalu agak susah menjelaskan bagaimana menentukan kalau soft tissue-nya itu swelling dok. Apa yang kita bilang itu dok di karena kayak ini kan dia kelihatan jelas dia soft tissue swelling. Tapi kalau misalnya yang lain, bagaimana menentukan dia swelling? Maksudnya apa Ya, yang ya. Intinya mau dia kasus swelling atau misalnya hidronefrosis itu selalu kita bandingkan dengan sisi satu, dok. Sisi sebelah. Jadi contoh dok kita lihat ini. Yang sisi kanannya kan tidak bengkak, yang kiri yang bengkak. Selalu bandingkan saja dok dengan sebelah. Karena ada teori mengatakan kalau melihat membandingkan kiri kanan 20% itu patologik, 80% itu normal. Jadi kalau dia simetris berarti itu 80% dia normal. Di sini enggak swelling, di sini yang swelling. Mungkin juga itu dok, apa namanya? Menghafal yang normal berarti maksud tak harus lihat dulu yang normal baru bisa tahu apakah ini swelling atau tidak di dokter Tito. Iya oke dok. Cuma gampangnya tuh bandingkan kiri kanan. Ya kita masuk ke intrakranial hematom. Kalau kita lihat ini ada pendarahan 5 jenis: epidural, subdural, subarachnoid, intracerebri, dan intraventricle. Misalnya epidural itu teorinya kita sudah tahu semua, anak-anak juga sudah diberikan teori sebelum CSL, misalnya epidural ya, disebabkan oleh gangguan struktur dura mater dan pembuluh darah kepala, biasanya karena fraktur akibat trauma kapitis, tengkorak retak atau skal retak dengan adanya counter cup misalnya seperti itu dok ya. Jadi saya membahas di sini langsung pada gambaran CT scan. Ya, kalau di tampilan sebelah kanan ini ada bagian anterior dan posterior. Ini ada bagian anterior dan posterior untuk memudahkan kita untuk membagi apakah dia regio frontal, temporal, parietal, dan occipital. Kemudian di tengah ini ada namanya valve cerebri. Ini juga mempengaruhi kalau ada pendarahan intracerebri seperti ini, dan kita lihat dia menekan midline, berarti ada herniasi subvalsin. Nah, intinya kalau bentuk epidural pendarahannya itu kita namakan dia biconvex. Kalau subdural seperti ini dok, saya ambil contoh yang ini karena ini lebih lazim bentuknya, itu berbentuk crescent sign. Sedangkan intraventrikular sesuai namanya berarti pendarahannya mengisi sistem ventrikel. Nah, sedangkan intracerebri paling banyak disebabkan oleh non-trauma, itu biasanya mengisi ganglia basalis, talamus, itu memang tempat favoritnya untuk intracerebri. Atau seperti ini, kita sebut saja dia di regio occipital kanan. Coba kita lihat contoh case-nya dok, biar lebih jelas. Nah, kita ambil contoh
Saya kembali tadi dok mengingatkan ini isodens, yang putih itu kita sebut hyperdens, dan yang hitam kita sebut hypodens, lebih hitam dari isodens, biasanya lacy atau cairan CSF. Nah, berarti kalau kita komentari suatu pemeriksaan CT ini, berarti CT scan kepala, irisan aksial, tampak lesi hyperdens yang berbentuk biconvex pada regio temporal kiri. Temporal kiri. Jadi kesan itu epidural hemorrhage atau epidural hematom. Nah, kasus selanjutnya ini untuk yang subarachnoid di mana pendarahannya mengisi girus-girus yang ada di parenkim cerebri. Seperti ini gambarannya. Kemudian kita masuk di subdural, dia berbentuk crescent sign, ini biasanya pada temporoparietal, dan kasus ini adalah frontotemporoparietal kanan. Nah, yang paling sering ada fraktur adalah kasus epidural ya. Intinya, mahasiswa ini mampu membedakan apakah ini gambaran pendarahan epidural, subarachnoid, subdural, ataupun intracerebri dan intraventrikel. Kalau lihat seperti ini, dok, ada yang mau jawab? Ya, dokter Titik katanya. Berat. Saya dok, coba. Silakan. Tampak gambaran. Pemeriksaannya dulu, deh. Oh, CT scan kepala. Ya. Tampak gambaran hyperdens Ya. yang berbentuk crescent sign. Yang saya centang. Oh, maaf. Tampak gambaran hyperdens yang berbentuk biconvex. Ya. Pada hemisfer sinistra. Ya. Regio bisa juga tambah regio apa? Regio temporoparietal. Kiri. Oke. Oh, regio kiri. Tampak gambaran hyperdens yang berbentuk crescent sign pada regio dextra dengan shift line ke kiri. Ke kiri. Ya, midline shift. Ya, jadi kalau kita lihat, terima kasih Dokter Diva. Kalau kita lihat ini, dia gampangnya begini. Kalau ada sistem ventrikel di sini, berarti di sini frontal. Begitu dia sejajar di sini, ini temporal, baru ini parietal. Jadi frontotemporoparietal kanan disertai dengan midline shift, berarti ada herniasi subvalsin. Oke. Nah, kalau ini jelas saya rasa ya ada lesi hyperdens yang mengisi girus-girus kedua hemisfer cerebri ya. Jadi sesuai gambaran pendarahan subarachnoid. Pendarahan subarachnoid ini biasanya itu ya pecah dari aneurisma Berry aneurysm. Jadi dia begini hasilnya.
Nah, ini khas lagi nih. Kalau yang intracerebri seperti ini ya. Dia bentuknya aneh sendiri. Kemudian intraventricle tentunya dia mengisi sistem ventricle. Apakah ventricle lateral atau ventricle 3 dan 4. Ada pertanyaan, Dok? Dok, sampai untuk yang intraventricle ini harus disebutkan, Dok, ventricle di mana? Sampai, Dok. Yang penting dia tahu itu CSF. Itu dia sistem ventricle. Oh ya, baik, Dok. Jadi boleh saja analisis. Ya, karena takutnya di slide Ujianta itu ada potongan yang tidak tampak ventricle 3, ada potongan yang tidak tampak ventricle 4. Tapi sistem ventricle lateralis ini kan agak panjang tempatnya. Jadi kemungkinan besar yang itu saja yang jadi bahan acuannya, Dok. Ya, baik, Dok. Ada lagi? Gigi jari Mida. Mida? Kita lanjut ya. Ini sama pendarahan subarachnoid dengan intracerebri yang sebelah kiri, yang sebelah kanan subdural ya. Ini lagi sama, ada epidural disertai dengan fraktur di tanda panah putih itu os frontal kiri. Kemudian di foto selanjutnya itu intracerebri dengan perivokal edem. Kemudian yang bagian bawah itu subdural, di tengah itu epidural, lobus atau regio parietal kanan, kemudian subarachnoid ya, yang mengisi area apa ini sisterna. Ya, ternyata corpus alienum bisa juga misalnya pasien anak tertelan koin, kita bisa tampilkan pada foto toraks AP dan lateral. Untuk apa posisi lateral kita bikin supaya kita bisa mengidentifikasi apakah koinnya masuk ke trachea bagian anterior atau bagian posterior yaitu esofagus. Karena pada posisi AP kita tidak bisa bedakan apakah dia di depan atau di belakang, kita cuma bisa tahu dia setinggi level mana. Misalnya ini torakal 1 sampai torakal 4 misalnya. Nah, pada saat kita ambil dia posisi lateral untuk membedakan apakah dia di trachea atau di esofagus karena penanganannya berbeda. Nah, sama halnya dengan corpus alienum yang ada yang pada peniti ini, kita ambil juga di posisi lateral di mana peniti ini berada di esofagus. Rasanya ini peniti mau ditutup dulu ya, baru kita kembalikan masuk. Sayang dia kalau turun tergores-gores mukosanya. Oke, jadi foto toraks posisi AP lateral, corakan bronkovaskuler dalam batas normal, tidak tampak pemadatan hilus, kor dan aorta baik, sinus diafragma baik, tulang-tulang intak, tampak gambaran metal density atau bayangan hiperradio opak berbentuk koin, berada pada level CV torakal 1 sampai 4, pada posisi lateral kesan pada esofagus. Bisa dokter kembangkan kenapa kamu tahu kalau di esofagus, nanti dia jelaskan secara anatomi mungkin. Sudah benar. Ada pertanyaan, Dok? Oke, lanjut. Ya, kalau berbicara trauma tulang belakang, ada cervical, torakal, lumbal, dan sacrum. Apakah dia fleksi, ekstensi, distraction, ini proses traumanya saja. Ada yang avulsi, kompresi, dislokasi, atau rotasi. Coba kita lihat contohnya ya. Fraktur atau dislokasi dari tulang servikal. Jadi tulang servikal
kita lihat pada kasus ini, foto cervical posisi lateral. Kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau kasus ini kita lihat adanya pergeseran ke posterior dari C6 terhadap C5. Nah, kita tahu kalau listesis itu ada 4 grading. Kalau dia bergeser sekitar 25% saja itu grade 1. Kalau setengahnya itu grade 2, 50%. 75 itu grade 3. Total itu grade 4. Kalau kita lihat di sini pergeserannya kurang dari 50, jadi ini sekitar listesis grade 2. Jadi tampak pergeseran atau listesis CV C6 terhadap C5 ke posterior. Jadi kesan spondylolistesis CV C6. Ada pertanyaan? Kita lihat kasus lagi. Kalau kita CT scan gambarannya seperti ini dan MRI, tentunya pada MRI kita lihat adanya penekanan atau protrusio yang menyebabkan kanalis spinalis jadi menyempit, kayak tanda panah itu ya, tanda panah merah. Cuma ini mungkin sulit untuk mahasiswa, hanya materi saja. Ada pertanyaan sampai sini, Dok? Dok, tapi lagi boleh diulang, Dok, yang listesis, Dok. Saya selalu lupa yang terhadapnya, Dok. Ya, jadi yang terhadapnya itu atasnya, Dokter Mida. Jadi kalau yang listesis ini yang C6 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap atasnya yang kita sebut. Jadi C6 terhadap C5. Oh iya, Dok. Anterior posterior enggak pakai, Dok. Bisa kan bergeser atau listesis ke posterior. Tinggal kita lihat apakah dia bergeser ke belakang atau ke depan. Iya. Dok, tapi berarti kalau misalnya ini yang C1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 terhadap 6, berarti listesis ke anterior 5 terhadap 6. 6 terhadap 5. Oh, bagaimana, Dok? Jadi tampak listesis CVC6 terhadap C5. Oh, bukan yang superior terhadap inferior, Dok? Bawah ke atas. Oh, baik, Dok. Yeah. Ada lagi? Oke. Kita pindah ke toraks. Interpretasi foto toraks seperti biasa, parenkim paru, jantung, aorta, sinus diafragma, pleura, tulang, soft tissue. Kalau ada yang menilai dari luar ke dalam juga boleh, Dok. Kalau dari dalam juga keluar juga boleh. Yang penting intinya apa yang terlihat semua itu dia identifikasi. Nah, kasus emergensi lainnya pada toraks yaitu adanya gambaran pneumotoraks di mana ditemukan udara bebas pada kafum pleura. Jadi gambaran di foto toraks adalah, kita kembali lagi tadi densitas di foto konvensional ya, hiperradiolucent, radiolucent, intermediate, radio opak, hiperradio opak, dan sekarang yang udara bebas kita sudah sepakat tadi adalah hiperradiolucent. Jadi tampak gambaran hiperradiolucent avaskuler, karena dia udara berarti tidak ada vaskuler ya. Ini tidak ada vaskuler ya di sini. Avaskuler pada paru kanan yang menyebabkan shifting mediastinum dan jantung ke arah kontralateral. Tapi kalau dilihat tidak terlalu bergeser ya. Disertai dengan pleural white line.
khas untuk pneumothorax. Hati-hati, DD dari pneumothorax adalah hiperradiolucent vaskuler, yaitu suatu emfisema paru. Cuma kalau emfisema itu sering bilateral, dua-duanya. Jadi foto toraks posisi PA tanpa gambaran, hiperlucent avaskuler, disertai dengan gambaran pleural white line dengan shifting mediastinum atau organ mediastinum ke arah kontralateral. Ada pertanyaan sampai sini, Dok? Tapi lagi dok. Dok yang mana itu pleura white line dok? Pleural white line itu yang membatasi udara ini dengan parenkim paru. Kita sebut pleural white line. Kasih dok. Sama-sama. Oke, kalau enggak ada kita pindah case berikut. Kalau kita lihat CT scan-nya seperti ini gambarannya. Jadi ini CT scan window paru. Ada udara bebas tanda panah hitam ya pada lapangan paru kiri. Jelas batasnya ya. Jelas batasnya antara udara dengan parenkim paru. Oke. Ya. Kita pindah infusi pleura. Posisi erect atau tegak, atau bisa juga posisi RLD, gambarannya keselubungan homogen atau opasitas homogen pada hemitoraks kanan yang memberi gambaran meniscus sign, kalau ini namanya biasa kita sebut efusi pleura klasik ya. Ini klasik efusi pleuranya, model lama. Sekarang ada yang efusi pleura subpulmonal atau pleural reaction yang kira-kira tidak sampai 250 cc cairannya. Begitu dipasang WSD dia tidak keluar seperti itu. Jadi yang ini sekarang gambar kasus ini perselubungan homogen pada hemitoraks kanan disertai dengan gambaran meniscus sign yang menutupi sinus diafragma dan batas jantung kanan. Karena dia ada cairan di situ, maka pastinya dia mendesak juga organ mediastinum ke arah yang sehat. Jadi efusi pleura ini ada kasusnya yang masif kah? Sebentar. Nah, efusi pleura ini biasa kita DD dengan pneumonia, dengan atelektasis. Membedakannya bagaimana? Membedakannya lihat tracheanya dan organ mediastinum lain. Kalau dia efusi, dia terdorong ke arah yang sehat pastinya. Tapi kalau dia atelektasis, karena kita ingat patofisiologi atelektasis salah satunya adalah garis fibrosis, berarti dia harusnya tracheanya tertarik ke arah yang sakit kalau atelektasis. Tapi kalau pneumonia biasanya kausanya kita ingat bakteri atau virus ya, berarti tidak mempengaruhi trachea, dia tetap di midline. Nah, ini kadang-kadang kita sulit bedakan apakah ini suatu efusi pleura masif, pneumonia ataupun atelektasis. Dari sign yang tadi kita bisa dengan mudah membedakan ketiganya. Ada pertanyaan, Dok? Silakan. Oke, kalau enggak ada, jadi ini saya ambil contoh lagi satu ini untuk memperjelas cara evaluasinya. Yang ini saja ya. Foto toraks posisi AP, tampak perselubungan homogen pada seluruh lapangan paru kiri yang menutupi sinus, diafragma, dan batas jantung kiri yang mendesak trachea dan organ mediastinum lain ke arah yang sehat. Jadi sesuai dengan gambaran efusi pleura masif sinistra. Oke. Dok, tapi nanti kalau untuk mahasiswanya tidak perlu lagi disebutkan tulang-tulang intervisualisasi intak dan atau tetap dok? Tetap kalau menilai tetap sesuai dengan yang menilai. Oh, iya, dok.
yang ini tadi. Oh iya dok. Ya, untuk evaluasi patologiknya dia bisa yang saya sebut tadi, perselubungan bla bla bla. Berarti jantungnya sulit dievaluasi. Sama aortanya untuk kasus yang sebelah kiri tadi deh, yang efusi pleura kiri masif toh, karena kan tertutup cairan. Itu kan untuk menumpulkan suatu sinus costophrenicus dibutuhkan sekitar 250 cc. Kadang-kadang kalau tidak cukup, biasa kita lihat cuma tumpul biasa ya. Tumpul, atau pada kasus biasa DBD, anak atau dewasa, itu kan ada grading sesuai dengan efusi. Jadi biasanya dia minta ini, RLD, karena cairannya minimal. Seperti itu. Maksud saya mengutarakan ini, kapan dibikin RLD, kapan dia AP, kapan dia PA, seperti itu. Nah, RLD ini biasanya pada kasus DBD yang minimal cairan efusinya. Cuma mau digradingkan, klinisinya biasa mau gradingkan, apakah begitu ada efusi kan gradingnya berubah. Apakah ini ada efusi atau tidak. Jadi kadang-kadang kami nilai ini seberapa jauh dari permukaan kulit. Nah, kalau ini juga sudah membentuk seperti meniscus sign ya. Jadi perselubungan homogen pada hemitoraks kanan yang menutupi sinus diafragma dan batas jantung kanan membentuk gambaran meniscus sign. Jadi sesuai dengan gambaran efusi pleura dextra. Perhatikan kalau right lateral decubitus, kalau lateral itu posisi lateral, lateral apa yang dia mau itu yang melengket di film. Jadi kalau misalnya lateral kanan, berarti lateral kanannya yang melengket di film sinar dari sisi atasnya. Begitu juga yang kiri. Ini kasus ada udara bebas, ada juga perselubungan homogen pada lapangan paru kanan. Jadi kalau kita gabungkan jadinya hidronemotoraks. Jadi ada udara bebas yaitu hiperlusen avaskuler disertai dengan gambaran perselubungan homogen pada lapangan paru kanan yang menutupi sinus diafragma dan batas jantung kanan dan menyebabkan mediastinum shift ke arah kiri atau kontralateral. Jadi sesuai dengan hidronemotoraks. Kalau kita CT scan, gambarannya seperti ini ya. Ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit kalau ada gambaran seperti ini, adanya perselubungan di hemitoraks kanan, di mana organ mediastinumnya shift ke arah yang sakit, disertai dengan celah interkostalnya menyempit. Intinya atelektasis adalah lihat traheanya. Kalau dia ke arah yang sakit berarti atelektasis. Kalau dia di tengah dia pneumonia. Kalau dia terdorong ke arah yang sehat berarti efusi pleura. Bisa pakai opasitas, bisa pakai perselubungan, bisa pakai konsolidasi. Ada pertanyaan? Ada? Lanjut. Contoh lagi ini atelektasis. Ini gambarnya jelas yang mana? Yang ini ya, trachea ke arah sakit, parenkim paru yang kiri ini sudah hampir mendekati midline, berarti memang ada pergeseran organ mediastinum ke arah yang sakit ya. Jadi perselubungan homogen pada seluruh lapangan paru kanan yang menutupi sinus diafragma dan batas jantung kanan disertai dengan organ mediastinum shift ke arah kanan atau ke arah ipsilateral sesuai dengan
Gambaran atelektasis dekstra. Oke, edema pulmonum ada yang tipe kardiogenik, ada juga yang tipe non kardiogenik. Pada kasus ini kalau kita lihat jantungnya besar berarti tipe kardiogenik, di mana gambarannya bisa kita lihat adanya perkabutan parahilar pada kedua paru. Kalau kita lihat ini tipenya yang interstisial. Ada juga yang tipe alveolar seperti butterfly ya. Kalau ini gambarnya interstisial, masih halus-halus perkabutannya. Jadi harus dievaluasi juga jantungnya serta dilatasi vaskuler atau perkabutan pada kedua paru ya. Ya, kita bisa bandingkan gambarannya kalau non edema, tidak ada edema seperti severity level 0, kita lihat. Kalau vascular congestion atau severity level 1, ada perkabutan minimal ya. Kemudian yang interstitial edema itu sudah mencapai 2/3 dari hemitoraks dan lebih kasar lagi dibanding yang level 1, dan alveolar itu sudah spread diffuse atau meluas diffuse hampir ke seluruh paru-paru. Oke, kita pindah ke abdomen. Yang dinilai adanya distribusi udara apakah sampai ke distal kolon, adanya gambar herringbone, step ladder, udara bebas subdiafragma, pre-peritoneal fat line, psoas line, tulang, dan soft tissue. Nah, akut abdomen bisa terjadi perforasi, ileus obstruksi atau paralitik, cairan bebas ataupun darah, peritonitis. Nah, posisinya seperti ini, yaitu erect, supine, atau LLD. Kalau kasus perforasi itu biasanya kita dapat tanda panah hitam, bisa dilihat adanya gambaran udara bebas pada subdiafragma yang berbentuk crescent sign ya. Jadi pneumoperitoneum ini ada udara bebas di bawah diafragma atau subdiafragma. Kemudian posisi udara tergantung dari posisi pasien. Baik, Dok. Ya. Ini yang saya bingung, Dok, kalau misalnya dia yang mana yang udara bebas atau udara memang yang harus memang ada pada lambung. Jadi yang sebelah kiri, Dok. Jadi ada di kanan, tapi bagaimana lihat kalau misalnya dia ada di kiri juga, Dok? Ya, kita mungkin bisa bedakan di foto ini, Dek. Perhatikan kalau di gaster dia tidak mengikuti kontur subdiafragma. Sedangkan kalau dia pneumoperitoneum, dia mengikuti kontur subdiafragma karena udara pada saat misalnya dia posisi erect, dia akan mencari rongga yang paling atas atau paling tinggi ya. Nah, sedangkan gaster kan memang letaknya di sini, hampir sepertiga bagian medial dari subdiafragma. Hati-hati juga kayak misalnya begini ya. Ini ada kasus namanya Chilaiditi syndrome. Chilaiditi syndrome itu ada udara di antara subdiafragma dengan hepar. Tapi bentuknya juga tidak seperti ini. Dia tidak membentuk gambaran seperti crescent sign. Dia membentuk gambaran seperti udara di loop-loop usus. Itu namanya Chilaiditi. Jadi khas ini suatu pneumoperitoneum, udaranya itu membentuk seperti diafragma bentuknya. Jadi panjangnya juga seperti itu, lebarnya juga. Pokoknya mirip. Nah, kalau dia kita rubah posisinya, misalnya dia LLD atau ya, LLD ya atau RLD, dia akan merubah lagi udaranya mungkin miringnya. Nah,
Tapi kalau chilaiditi atau lambung tidak, tetap seperti itu saja, kecil. Oke, ada lagi? Sama semua ya. Jadi udara bebas itu mengikuti kontur dari subdiafragma. Jadi ini juga ada, jadi misalnya yang foto ada figur 1 ya, tulisan figur 1 merah, kita komentari foto toraks posisi AP, corakan bronkovaskuler prominent, korden aorta baik, sinus diafragma baik, tulang-tulang intak, tampak gambaran udara bebas subdiafragma bilateral yang membentuk gambaran crescent sign. Jadi sesuai dengan pneumoperitoneum bilateral. Ya, ini perpaduan antara cairan dengan udara sama kalau di toraks, hidronemotoraks, ini hidronemoperitoneum kalau kita anggap lihat adanya cairan bebas juga di rongga abdomen. Bagaimana cara identifikasi kalau ada cairan bebas? Dia itu khas bentuknya itu, lihat loop ususnya itu minimal dan biasanya dia di sentral. Itu biasanya ada asites atau cairan bebas. Oke, lanjut. Ya, ileus obstruksi, namanya juga obstruksi, pasti ada penyempitan di sepanjang loop usus ya, apakah usus besar atau usus kecil, di mana terjadi dilatasi atau distensi bagian proksimal dari lesi, kemudian udara di distal kurang karena adanya obstruksi tadi, dan dilatasi usus halus pasti ada herringbone, air fluid level yang bertingkat-tingkat yang membentuk gambaran step ladder. Intinya membedakan ini adalah kita kembali dulu ke anatomi. Anatomi dari small bowel itu di sentral. Anatomi small bowel itu di sentral, Yeyenum dan teman-teman. Kalau yang large bowel itu mulai dari rectum sigmoid, kolon descendent transversum, kolon ascendent sampai ke caecum, itu di periperal. Ya, lihat dulu. Kalau hujan jangan. Ya, normalnya kalau yang small bowel itu kurang dari 3 cm. Begitu dia lebih dari 3 cm, berarti dia dilatasi. Sedangkan usus besar itu kurang dari 6 cm. Kalau dia lebih dari 6 cm, berarti dia dilatasi. Nah, kemudian tinggal kita lihat seperti kasus ini ya. Kita kembali dulu ke kasus yang sebelumnya. Ada dilatasi dari loop usus lebih dari 3 cm pada loop usus kecil, disertai gambaran air fluid level yang membentuk seperti step ladder ya. Nah, kalau ini mungkin susah kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini foto polosnya, foto polos abdomennya ada dilatasi loop usus bagian sentral. Berarti kita ingat kalau sentral itu berarti adalah small intestine ya. Berarti disertai dengan gambaran herringbone, berarti menguatkan lagi kita kalau memang herringbone itu pasti ada di small intestine. Kemudian daerah bawah ini tidak ada udara sampai ke distal, berarti ada obstruksi. Sama kalau kita siram bunga, ada yang injak selangkah lebar di atas, tapi tidak ada yang mengisi di bawah. Sama ini, berarti ini obstruksi. Bedanya dengan paralitik, selama kita lihat di bawahnya itu kosong, berarti dia tipe obstruksi. Tapi kalau dia terisi di sini, besar semua, daerah periperal besar, daerah tengah besar, itu adalah paralitik. Nah, sekarang bagaimana membedakan small intestine? Lihat, atau SBO atau LBO, small bowel obstruction atau large bowel obstruction.
Sesuai tadi, kalau dia di sentral lebar, berarti SBO. Kalau dia lebar di periferal, berarti dia LBO. Sesuai anatominya saja. Nah, ini yang large bowel, kita lihat kan lebih besar dan dia di periferal ya. Dibandingkan tadi diameternya kira-kira dia lebih kecil di small intestine. Kemudian yang large intestine ini kan pastinya lebih lebar ya. Dan dia mengisi periferal tetapi tetap daerah distal udaranya tidak ada. Sampai sini oke? Oke. Ini lagi gambar lainnya. Nah, kalau ileus paralitik semua mengalami distensi, mau halus, mau sus besar, dan air fluid levelnya itu panjang-panjang. Itu tadi kan pendek-pendek terus bertingkat. Ini panjang-panjang, kemudian pre-peritoneal fat line-nya menghilang pada kasus peritonitis. Maksudnya itu kita tidak bisa lagi evaluasi di samping-samping sini, namanya pre-peritoneal fat line, karena dia sangat distensi ya. Oke, saya rasa ini mudah. Contohnya lagi. Oke, kita masuk di sistem urinarius. Kita nilai distribusi udara tetap. Apakah ada bayangan batu radio opak para lumbal dan kafum pelvis. Kita review sedikit kenapa dia menggunakan batu radio opak. Gambarannya putih karena kandungan dari batu traktus urinarius kebanyakan mengandung magnesium oksalat atau kalsium oksalat. Makanya memberi warna putih. Beda halnya dengan misalnya di empedu, kenapa dok biasanya warna hitam-hitam, lusen-lusen? Iya, karena biasanya di empedu itu kandungannya adalah lemak kolesterol. Ya, jadi tergantung sebenarnya kandungannya dia memberikan warna. Nah, kemudian kita nilai apakah ada tanda-tanda ileus, apakah ada udara bebas subdiafragma, preperitoneal fat line, dan psoas line. Pemeriksaan kontras, maksudnya di sini adalah IVU, atau sistografi atau uretrografi untuk identifikasi adanya ekstravasasi kontras. Kalau berbicara tentang ekstravasasi kontras, berarti kita mengarah ke ruptur dari suatu organ. Dan kemudian kita nilai tulang dan soft tissue. Ginjal, hepar, lien, mirip-mirip ini. Kalau kita baca menurut AAST, itu klasifikasi dari ruptur organ ini, traktus urinarius, mirip-mirip seperti ini juga hepar, mirip-mirip seperti ini juga kalau ruptur lien. Cuma yang kita ambil adalah ginjal karena paling sering ruptur itu adalah ginjal. Nah, kita lihat ini pada pemeriksaan IVU atau intravenous urografi, harusnya di tanda panah itu tidak ada kontras yang terbuang ya. Harusnya dia hanya melewati ginjal saja ini sampai ureter sampai ke buli-buli. Nah, kenapa ada yang terbuang di sini? Ini namanya ekstravasasi kontras. Sama kalau kita buang kontras di lembaran kertas yang masih utuh, kita buang, itu kan bagus, teratur. Tapi kalau kita sudah koyak-koyak itu kertas, baru kita sambung, baru kita buang seperti ini, dia irregular toh. Jadi dia kontrasnya ini mengisi sesuai dengan robekan atau ruptur dari organ itu. Jadi bisa dibaca klasifikasinya, yaitu adanya hematom perirenal kurang dari 1 cm grade 1, kurang dari lebih dari 1 cm grade 2, sudah masuk intraparenkim grade 3, sudah masuk ke kalix grade 4 sampai hilus grade 5 ya, dan seterusnya seperti itu. Ya, ini kita lihat pemeriksaan IVU sama, kita pakai kontras iodin juga, kita suntikan secara intravena.
tampak kontras mengisi kedua ginjal, ureter, sampai ke buli-buli. Kemudian tampak ekstravasasi kontras pada ureter kanan, ya. Jadi kesan ruptur ureter dekstra. Jadi kalau kontras itu yang kita evaluasi, kontrasnya masuk kemana, kemudian apa yang terjadi, setelah itu kesan. Nggak usah lagi tulang-tulang intak misalnya ya. Kalau kontras seperti itu. Nah, ruptur buli-buli itu sendiri ada dua tipe, ada yang intraperitoneal, ada yang ekstraperitoneal. Kalau kita lihat ini kontrasnya hanya masuk di buli-buli, tinggal tambah grafi saja, sistografi. Kalau kontras hanya masuk pada uretra, berarti uretrografi. Kontras hanya masuk pada esofagus, esofagografi. Kalau misalnya dua organ yang dia masuk itu kontras, kita gabung di tengahnya tambah O. Jadi misalnya dia masuk di uretra, masuk juga di buli-buli, berarti pemeriksaannya uretrosistografi. Nah, kalau kasus ini cuma kita lihat kontras masuk sampai ke buli-buli saja, berarti sistografi. Nah, untuk membedakan ini ekstravasasinya ekstraperitoneal atau intraperitoneal, selama kontrasnya ekstravasasi atau terbuang hanya dalam rongga pelvis, berarti dia tipe ekstraperitoneal. Tapi kapan kita lihat dia sudah berdampingan dengan loop-loop usus, ya biasanya kita ambil posisi oblik supaya kita tahu apakah kontrasnya masuk ke intraperitoneum. Kalau dia sudah bersebelahan dengan loop usus, berarti dia sudah intraperitoneal. Ya, ini biasa kita sebut uretrosistografi karena ada kontras masuk di uretra dan buli-buli. Kalau kita baca jurnal dia sebut retrograde uretrografi. Sama. Jadi tampak kontras mengisi uretra pars spongiosa, bulbosa, membranacea, prostatika sampai ke buli-buli. Nah, masalahnya adalah ada ekstravasasi kontras masuk ke uretra pars membranacea. Jadi tanpa ekstravasasi kontras pada uretra pars membranacea. Tapi kita lihat juga kasusnya ada penyempitan pada uretra pars prostatika. Jadi kesan ruptur uretra pars membranacea disertai dengan striktur uretra prostatika. Begitu juga yang foto sebelahnya, ada ekstravasasi kontras, sama kayaknya ini pasiennya ya, cuma jepretannya lebih cepat yang di sebelah kiri, yang B. Ekstravasasi kontras pada uretra pars membranacea. Jadi sesuai gambaran ruptur uretra pars membranacea. Mohon ditekankan, untuk untuk anatomi dari uretra harus menyebutkan apakah ini anterior atau posterior. Ada pertanyaan, Dok? Ini, Dok. Tidak ada ini. Tidak bisa ini lagi. Tidak ada ini. Iya, Dok. Ya, Adinda Cu. Enggak, Dok, sebenarnya tadi mungkin di belakang nanti, Dok, yang saya tadi masih belum paham yang pelebaran dari hilus. Jauh sekali, Dok. Pelebaran dari hilus. Hilus apa ini? Iya, yang parahilar itu, Dok, yang untuk edem. Masya Allah, edema. Jauh sekali, bukan? Tidak apa-apa. Ini ya? Iya, betul. Iya. Ya, edema ini kalau kita baca jurnal tipikalnya memudahkan itu dia selalu bilateral. Tadi saya bilang apakah dia non kardiogenik atau kardiogenik ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ini foto toraks. Core-nya besar, berarti ini tipe kardiogenik. Kemudian pasti ini pasiennya masuk dengan sesak misalnya deh ya. Pasti sesak toh. Karena salah satu patofisiologi dari edema itu kita tahu adalah gangguan permeabilitas kapiler ya.
gangguan permeabilitas kapiler. Nah, bagaimana caranya kita tahu Kak ini perkabutan parahilar atau kayak bronkitis ya, Diva? Iya. Iya. Iya, Dok. ada sih gitu ya. Nah, kalau bronkitis dia kan corakan bronkovaskulernya yang sampai ke ujung. Nah, jadi corakan bronkovaskuler itu yang ini sampai dia ke ujung, baru diameternya sama dari daerah hilus sampai ke lateral. Normalnya kan dia hanya mengisi 2/3 hemitoraks, harusnya sampai sini. Dia menyisakan 1/3 hemitoraks lateral, toh itu kalau bronkitis. Dan bronkitis itu bisa satu sisi saja. Tapi untuk kasus edema, dia selalu begini, simetris, sama difusnya, sama. Tidak pernah ini, misalnya ini penuh, ini tidak, jarang. Selalu kami lihat itu edema, difusnya simetris bilateral ya. Dan bronkitis misalnya kita mau bedakan, kalau bronkitis kan ada demam, tidak sesak. Tapi kalau edema itu tidak ada demam, dia sesak. Oke ya. Ya, Dok. Bagaimana tadi? Ya. Muskuloskeletal sama dengan yang di depan, ABCS, alignment bone, dan cartilage soft tissue ya. Nah, untuk tipe fraktur tulang panjang ada banyak tipenya, ada yang longitudinal, ada yang patologik. Patologik itu biasanya ke neoplasma, ada yang spiral, ada yang green stick, ada yang simple, ada yang ya, pokoknya macam-macam. Salah satu contoh adalah Colles fracture dan temannya adalah Smith fracture. Ya. Bedanya hanya kalau Colles fracture itu dia fraktur distal radius disertai dengan angulasi, ya, angulasi ke arah dorsal. Dia ke arah dorsal. Sedangkan kalau Smith fracture dia ke arah polar. Sebenarnya tipe fraktur banyak sekali, Monteggia, Galeazzi. Bisa juga misalnya dia mau sebut fraktur distal radius et ulna dengan angulasi ke arah, itu bisa. Lebih spesifik juga dia sebut Smith fracture atau Colles fracture juga bisa. Sama-sama benar. Nah, kita katakan ini foto os femur ya, sinistra. Kita sebut alignment os femur sinistra tidak intak, tampak fraktur kominutif pada proksimal os femur kiri dengan korteks tidak intak, mineralisasi. Nah, itu mineralisasi kita nilai dari ini medulanya. Kalau masih hitam begini, dia masih baik. Tapi kalau berkurang, biasanya dia sudah kabur. Tidak hitam seperti itu lagi. Dok, tapi dok bertanya dok. Iya. Bedanya sama segmental dok, sama community dok? Iya, kominutif. Kominutif itu maksudnya yang ini, terpecah-pecah, satu segmen. Kalau segmental kita mau bilang yang ini juga bisa, karena dari sini dengan sini. Satu segmen, tapi banyak, jadi fraktur segmental. Ini misalnya ini, ada fraktur di sini, fraktur di sini, fraktur di sini, namanya segmental. Kalau kominutif, dia maksudnya dia pecah-pecah, banyak pecahannya, lebih dari 2, di sini, di sini, di sini, di sini. Itu deh. Iya, terima kasih dok. Sama-sama. Ya, pada foto berikut adalah lumbosakral, posisi lateral, alignment lumbosakral tidak intak, tampak pemipihan
pada CVL2, mineralisasi tulang baik, diskus dan foramen intervertebralis baik, yaitu ini antara end plate inferior dengan end plate superior dari CV berikutnya adalah dia tidak menyempit ya. Itu baik, kesan fraktur kompresi CVL2. Biasa juga itu mereka tidak bisa bedakan servikal berapa, torakal berapa, lumbal berapa. Biasa mau-maunya angka disebut mahasiswa. Terima kasih. Ada pertanyaan, Dok? Tanpa gambaran fraktur kompresi pada Pemipihan lumbal pada CVL2. CVL2. Kalau posisinya seperti ini, hitung dari bawah. Berarti ini sakrum, berarti ini L5, 4, 3, 2, 1. Ini dia L2. Berarti ini foto lumbosakral posisi lateral. Iya, betul. Mantap. Ada pertanyaan, Dok? Ada pertanyaan Kak Titi? Izin. Dokter Fendi intubasi. Ngerinya, Dok. Ada pertanyaan? Dokter Titi banyak sekali yang mau tanyakan, Dok, tapi katanya beda nanti deh pribadi dia tanyakan. Ya, sampai surat lagi dia kirimkan, Kak. Saya kalau di WA Titi lah. Saya juga takut Kak kalau dia div. Biasanya ada pekerjaan di belakangnya. Betul. Menagih toh. Iya, apa saja itu diminta gitu. Ya. Masih loh dipas. Terus kerjasamanya. Baik ya. Masih ada kita simpan soal ini deh, soal trauma. Kayaknya kebetulan Diva tidak pernah menghapus Kak, jadi nantilah Diva cari-cari, oke? Iya, ya. Kalau enggak ada kita akhiri, kita kembalikan ke Dokter Fendi. Tapi Dokter Fendi lagi intubasi. Ini ada Kak Titi juga. Assalamualaikum, Dok. Salam. Sopannya saya. Sopan sih. Masya Allah sekali Kak Titi di sini Kak. Emang sopan santun Dok, Babe. Pasti dia kenyang kalau dia sopan. Iya lagi. Kenyang deh kalau sopan. Diva, siapa tuh Dokter Fendi kodong enggak sempat SS kan Kif untuk baik. laporan itunya. Iya. Satu, tapi Dok boleh izin di blok resti ya? Sebentar dulu. Saya ganti dulu, kenapa blok resti? Dokter Fendi. Ibu saya mulut aku. Tapi Dokter Vita Dok, boleh diaktifkan Dok, izin. Bisa dari situ. Karena Anda pakai laptop. Oke. 1, 2, Kak Sigit. Buka dulu Kak Sigit. 1, 2, 3. Sudah. Ya, baik. Sudah Dok. Terima kasih banyak Dok. Diakhiri Midi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Fendi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Izin lift Dok. Izin lift Dok.